ada uang. Iya, Oke, iya. anggap saja ini spekulasi ya. Iya, Anggap saja ini iya. spekulasi. Oke. Tapi seandainya itu nyata, ngeri. Bahkan ahwa tersentuh ya Cak ya. Orang Iya. yang kita gak punya lagi siapa yang mau dipercayai kecuali ahwa, mau Iya. tidak mau bisa tersentuh seperti itu ya. Bisa. Walaupun sebenarnya yang ingin saya katakan adalah seandainya pun orang NU ini anti money politik sama sekali, Ya, tetap akan ada kepentingan tertentu yang berusaha memasukkan uang. Itu poin saya. ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan saudaraku warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Ini sangat mengejutkan. Ternyata permainan para elit PBNU itu luar biasa, mengerikan. Kenapa mengerikan? Ini sebuah Nahdlatul Ulama. Tapi untuk pemilihan ketua umum, pemilihan rais am, harus menggunakan dengan cara-cara sogok menyogok. Apakah ini fakta? Apakah ini hoax? Apakah ini cuma isu? Apakah ini cuma permainan saja di media sosial? Untuk lebih jelasnya membuktikan bahwasanya praktek-praktek money politik itu kemungkinan ada. Ini ada sebuah keterangan dari Ketua PCINO yang menjelaskan ini dia. Saya pengurus PCINU. Saya mendapat kiriman WhatsApp dari orang yang sangat saya hormati, yang sangat saya percayai, mengirimkan 9 nama calon ahwa yang diminta untuk dimasukkan. Top semuanya. Boleh di-spill ya? Saya tidak akan spill nama-namanya, tapi saya spill siapa yang tidak masuk. Oh gitu ya. Saya kecewa ya. sekali karena Kiai Afifuddin Muhadjir tidak dimasuk. Aduh. Jadi sekarang ini sudah ada gelombang bola salju share ke grup-grup WhatsApp kandidat ahwa. Dan Kiai Afifuddin Muhadjir yang kita sama-sama tahu orang yang alim dan punya kredibilitas, beliau tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak, alhamdulillah Cak. Alhamdulillah. Akhirnya Cak Malik baru pertama kali masuk ke studio Kulani Siota ya Cak ya. Ya begini Cak, sederhananya Cak. Studio yang keren. Kurang proper dan lain semacamnya nih Cak. Jadi mohon maaf ini Cak. Dan Cak Malik lagi jalan-jalan nih Cak ya. Iya. Pulang kampung. Pulang kampung, ada riset sedikit. Oke. Dan sepulangnya Cak Malik ternyata berdekatan dengan dengan muktamar NU ketika pas-pasi. Iya itu. Berdekatan. Dan bagi saya Cak Malik orang yang paling cocok untuk membicarakan ini karena Cak Malik kita tahu teman-teman backgroundnya adalah sosiolog Nahdien. Iya ya. Sosiolog NU. Nah, gini Cak, kemarin itu 4 hari yang lalu ya sekitar 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu atau minggu inilah. Itu calon ketua umum yang beredar di media sosial itu diundang oleh Kiai Ma'ruf. Ya. Di acara halakoh bukunya itu Cak. Dan di sana ada poin yang bagi saya menggelitik yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin kepada audiennya Cak, karena bukan cuma ketum doang di sana. Ya. Kiai Ma'ruf itu bilang begini Cak, poin utamanya bahwa NU itu harus ala basirotin la ala bisyarotin katanya. NU itu harus atas basiroh bukan bisyaroh. Kemudian beliau mengingatkan soal prinsip konun asasi dan lain semacamnya, bahkan yang bagi saya sangat menggelitik itu ada perkataan begini Cak, man ata min ghairi abwabiha summiya sarikon. Orang yang datang ke NU itu rumah, dia datang tidak lewat pintunya maka dia disebut pencuri. Nah, semuanya itu dari dulu Cak kita tahu. Ya. Iya, semuanya mengaku ini adalah pintu NU yang bermacam-macam, dari Kecaikil Sirot, kemudian jadi Gus Yahya, kemudian sekarang nggak tahu siapa. Itu bakalan sama nanti polanya, ini adalah pintu NU. Ya. Pintu NU semuanya. Dan menurut Cak Malik pintu NU itu kalau pintu NU itu jelas secara konsep, tapi secara fakta ini kan beda-beda. Gimana Cak? Pintu NU yang dimaksud pintu NU itu gimana?
pertama selamat untuk Kiai Ma'ruf Amin Iya, atas iya, peluncuran bukunya yang luar Benar, biasa. Benar, Kak. Saya ketemu Kiai Ma'ruf Amin di Sydney, di Konjen. Beliau mengatakan kalau buku ini bukan karya saya, orang lain yang menulis, tapi tentang kiprah saya. Jadi ini memang menarik ya. Oke. Lalu Kiai Ma'ruf ini sekedar informasi ya. Iya. Apresiasi saya, Kiai Ma'ruf ini adalah kiai yang sangat brilian dan keren dalam menciptakan istilah-istilah. Oh. Membangun istilah-istilah misalnya arruju, warruju, ilarruju. Retorisnya dapat ya, Cak, ya? Retorisnya jagoan. Iya. Sekarang tentang abwab-abwab di NU. Oke. Tentu Kiai Ma'ruf yang paling mengerti. Dan yang paling menarik dari NU adalah NU ini, kiai-kiai NU ini suka berbicara dengan hal-hal yang simbolik. Hal-hal yang bisa dimengerti dari banyak dimensi. Iya. Dan yang paling top lagi, hanya orang NU yang paling tahu tentang apa yang dibicarakan oleh orang NU. Iya. Ini saya tulis dalam catatan saya bahwa salah satu keistimewaan NU adalah bahasa-bahasa sandi. Bahasa-bahasa sandi. Iya, jadi NU itu punya semacam kode-kode. Kode-kode ini bisa pakai alfiah, bisa pakai kaidah-kaidah fikih, bisa pakai tarikh, apapun. Bisa untuk menjawab apapun gitu. Untuk menjawab apapun. Iya. Dan yang saling mengerti itu hanya sesama orang NU. Iya. Memang apa ya? Kalau kita mau lihat parameter yang paling sederhana. Iya. Pemimpin NU ini harus bisa menjelaskan NU itu seperti apa, mau ngapain ke dunia internasional. Juga menjelaskan seperti apa ngapain kepada masyarakat. Misalnya begini, siapa yang sekarang bisa memberi penjelasan mengapa seorang intelektual Yahudi memberikan training kepada calon trainer NU? Iya. Ini seandainya orang di PBNU bisa memberi penjelasan dengan enak, itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau tidak bisa memberi penjelasan, kacau. Artinya penjelasan itu adalah bagian dari pengetahuan yang lengkap gitu kan. Modal. Lalu orang mengatakan ada yang bilang ini kan mengikuti tradisinya Gus Dur. Oh, tradisinya Gus Dur memang iya, tapi saya mencontohkan kayak gini. Kalau Uzat misalnya, Uzat tiba-tiba didatangi Kiai Zaim, ya kan? Uzat berbicara dengan Kiai Zaim. Lalu Said Al-Maliki ketemu Kiai Zaim. Sama-sama ketemu Kiai Zaim. Tunnya Uzat dengan tunnya Said Maliki beda kan? Beda. Sama-sama ini ketemunya gitu kan. Iya benar. Iya gitulah. Apa iya Uzat bisa mengatakan saya melanjutkan Said Maliki? Sama-sama saya bertemu Kiai Zaim. Iya. Beda lah Cak ya. Harusnya beda. Tentu saja kalau menilai Gus Yahya bukan level kita. Bukan level kita. Kita hanya meraba-raba kan Cak. Ini celotehan kan kulaan di siapa. Mau dibeli orang ya dia dibeli. Kalau tidak dibeli tidak usah gitu. Ini opini aja. Opini aja. Dan yang menarik ini Cak bagi saya. Walaupun saya masih belum menemukan alasannya. Di YouTube NU online resmi. Itu dari sekian banyak tokoh yang beredar sebagai calon ketum, itu hanya satu yang diwawancarai ya. Yang dapat wawancara khusus. Panjang sekali itu videonya. Sekitar mau 1 jam. Gus Yusuf. Semoga baru Gus Yusuf. Semoga baru Gus Yusuf. Baru Gus Yusuf dan akan. Dan tentu saja karena NU online ini ya. Iya, NU online. Karena channel resmi baru Gus Yusuf. Ya baru Gus Yusuf juga yang baru bisa kita berikan review. Iya. Gus Yusuf ini saya sendiri tidak mengenal secara pribadi. Sama Cak. Saya tidak mengenal secara pribadi. Tetapi saya mengenal orang-orang terdekat. Sebagian orang terdekat Gus Yusuf juga. Dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan beliau, cerita-cerita tentang beliau. Ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada semua kandidatnya. Kalau Gus Yusuf saya rasa Gus Yusuf ini punya pesantren besar. Iya. Dan yang saya suka dari Gus Yusuf adalah visi transformasi Gus Yahya itu ada di sana.
pesantrennya jadi yang sangat tradisional. Hmm. Saya mengenal alumni tradisionalnya itu pertama Gus Dur ya. Ya. Yang kedua saya punya teman sendiri sekarang jadi kiai di Sumatera sana. Itu pesantrennya Gus Yusuf sangat tradisional. Katanya makannya cuma sama kerupuk atau sama garam gitu. Tapi nggak tahu lah ini cerita lebay atau enggak. Jadi itu sangat tradisional. Dan sekarang di pesantren itu sudah ada universitas ada sekolah-sekolahnya yang keren juga. Rumah sakit ada. Rumah sakit ya kan. Anaknya teman saya itu sekarang kuliah UGM itu alumni madrasahnya Gus Yusuf. Ya, saya hanya bercerita apa yang saya tahu. Jadi dari sisi pesantren, lalu kalau kita lihat Gus Yusuf juga ini kan berkomunitas dengan budayawan. Ya. Kalau kita lihat ada festival gunung. Ya. Tapi saya nggak mau inilah terkesan curkamnya Gus Yusuf. Jangan juga kayak gitu. Ya, kalau mau dikritisi nih Cak, bagi saya sih Cak. Saya melihat satu frame yang kurang dilihat menurut saya. Ketika Gus Yusuf mengatakan, saya sudah mundur dari PKB dan saya tidak pernah menjabat apapun. Dan itu nilai positif kan Cak. Kemudian jadi ketua NU, itu tidak ada rasa kekuasaan bagi saya. Gimana gitu ya Cak. Itu aneh kalau tak saya. Dia sudah bermain lama di PBNU, kemudian kok masuk ke ruang arena ketum, kemudian menyatakan saya benar-benar berkhidmah. Ya bagi saya itu bagus, sebagai sebagai narasi politik bagus. Tapi kan kalau mau dikejar-kejar, masa sih? Ya gitu ya. Iya. Saya tidak mendengar kata-kata soal hanya mau berhikmah dia. Tapi siapapun yang mengatakan begitu saya tidak percaya. Siapapun mengatakan mau berhikmah itu saya tidak percaya. Sama sekali nggak percaya. Buat saya kalibrasi soal kepercayaan saya kepada masing-masing itu. Ayah saya NU di kampung sekalian nanya saya. Itu gimana tokoh-tokoh NU gitu kan gini. Saya bilang Bapak terserah. Yang penting Bapak karena Bapak ini awam, tidak mengenal masing-masing, tidak tahu track recordnya satu-satu. Bapak terlalu awam untuk bisa menilai ulama-ulama yang top itu, samakan saja. Kalau Bapak nggak percaya dengan mereka, nggak usah percaya kepada semuanya. Kalau Bapak menganggap beliau semuanya itu orang alim yang pantas dipercaya saja semuanya. Kayak gitu. Adil kan? Karena ketidaktahuan kan. Iya benar, karena ketidaktahuan. Tapi ya kalau saya nggak sengaja ya tadi mengatakan memberikan sistem evaluasi tadi itu soal punya pesantren. Dari sistem evaluasi yang kita tetapkan tadi memang ya mohon maaf Gus Yusuf memang kuat. Memang kuat ya. Di modal-modal itu ya. Modal-modal itu gitu. Punya pesantren juga yang terakhir di dunia politik juga dia masuk gitu. Cuma masalahnya satu Cak, Gus Yusuf itu bertentangan dengan konstitusi yang baru dibuat. Karena harus idah politik 1 tahun dari partai. Ini enggak, mungkin kita close saja kasus Gus Yusuf. Tapi buat saya, kita sebisa mungkin muktamar ini kan menjaring kandidat terbaik. Kandidat terbaik itu semuanya masuk. Nah, lalu kemudian setelah masuk semua, kita kan punya akhwa. Akhwa yang menyaring gitu. Nah, sehingga mantan politisi buat saya masih bisa diatur kok gitu. ADART atau apapun nanti muktamar ini kan event konstitusi terbesar NU, tertinggi. Jadi bisa melakukan itu. Kalau idah politik istilahnya, idah politik ini dipasang, maka akan ada kandidat yang sangat berpotensi seperti Gus Yusuf akan hilang gitu kan. Banyak sekali. Atau misalnya pernah dipecat. Benar. Ada yang mengatur bahwa kalau sudah pernah dipecat dari NU nggak boleh nyalon lagi. No way. Orang seperti Gus Yahya itu pernah dipecat bagaimanapun juga. Tetapi beliau punya kualifikasi loh. Beliau punya kualifikasi. Benar. Kalau sampai aturan tidak pernah, saya nggak tahu ya ini ada atau nggak aturan. Kalau misalnya orang yang pernah dipecat dari kepengurusan NU nggak boleh lagi, Gus Yahya nggak bisa masuk. Jangan sampai kita kehilangan kandidat sekuat Gus Yahya, sehebat Gus Yahya. Bagaimanapun juga Gus Yahya ini berhasil menyelesaikan 1 periode loh ya, insya Allah dengan segala kontroversinya. Lalu apa lagi?
misalnya apa ya, konstitusi lain Yang bertabrakan. yang bertabrakan. Ya tadi ida politik, kemudian apa namanya tadi yang dipecat, Ya. bermasalah, atau masih dalam menjabat politik, Masih masih menjabat kayak misalnya Prof. Nasaruddin. Nasaruddin Umar. Ya, misalnya. Nasaruddin Jangan, menurut saya itu masukin aja semua. Iya. Kandidat. Kalau itu cuma bisa diatur. Iya. Ya, Iya, itu benar, bisa benar. diatur. Masukin Oke. aja semua. Jangan sampai kita kehilangan kandidat. Bentar, ngomong-ngomong tentang Ahwa, Cak. Kenapa sampean percaya kepada Ahwa? Pertama, kita harus punya mekanisme bahwa kita harus ada yang kita percaya. Iya sih. Ya. Iya, benar. Iya, kan? Benar. Harus ada yang kita percaya. Hmm. Ini sebuah sistem. Siapapun harus percaya dengan sistem. Iya. Gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kacau. Enggak kayak gitu kacau. Hmm. Nah, kalau ada misalnya Ahwa potensi-potensi politik di luar NU yang bisa mengintervensi Ahwa, nah ini sistemnya yang harus kita evaluasi. Ya. Gitu. Lalu selain kita harus percaya dengan satu sistem, karena Ahwa ini kan jumlahnya 9 ya. 9 ini kan relatif beragam. Kalau kita melihat kepentingan para calon, yang sebenarnya yang rame ini kan para tim sukses ya. Iya, Para itu tim yang paling sukses rame yang sih. paling rame. Kadang-kadang orang ngendang itu penarinya juga belum tentu ada. Ya kan, kalau kita lihat intro-intro musik itu kan siapa yang akan menari? Iya. Siapa yang akan menari? Nanti dulu yang penting kita tukang gendang dulu aja agar semua penonton ikut bergoyang, gitu kan? Iya. Gitu. Nah, lalu semua kandidat atau semua dalam tanda petik pemain, ini kita pakai istilah yang sangat profan, itu mereka pasti akan berusaha untuk memasukkan kandidatnya, memasukkan kepentingannya di dalam itu. Artinya 9 orang ini cukup lah untuk memasukkan segala kepentingan. Ya, menjaga balancing. balancing. Iya. Dan 9 orang ini kemudian akan bernegosiasi atau istiharat apapun. Iya. Dan yang menarik, sekarang ini saya pengurus PCINU, saya mendapat kiriman WhatsApp dari orang yang sangat saya hormati, yang sangat saya percayai, mengirimkan 9 nama calon Ahwa yang diminta untuk dimasukkan. Top semuanya. Boleh di-spill ya? Saya tidak akan spill nama-namanya, tapi saya spill siapa yang tidak masuk. Oh gitu ya. Saya kecewa sekali karena Kiai Afifuddin Muhadjir tidak dimasukkan. Aduh. Jadi sekarang ini sudah ada gelombang bola salju share ke grup-grup WhatsApp kandidat Ahwa. Dan Kiai Afifuddin Muhadjir yang kita sama-sama tahu orang yang alim dan punya kredibilitas, beliau tidak masuk. Dan mungkin 1 bulan yang lalu Kiai Afif menulis sebuah status tentang penolakan beliau terhadap politik uang. Iya. Dan saya mendengar dari orang yang saya percaya, ya kawan saya yang juga dekat dengan Kiai Afif, mengatakan sudah ada satu atau kelompok ya gerakan begitu ya, yang datang ke Kiai Afif, yang matur sama beliau ingin mencalonkan Kiai Afif, tapi mohon maaf Kiai, ini ada uang. Iya. Oke, anggap saja ini spekulasi ya. Anggap saja spekulasi. Oke. Tapi seandainya itu nyata, ngeri. Bahkan Ahwa tersentuh ya Cak ya. Orang yang kita gak punya lagi siapa yang mau dipercayai kecuali Ahwa, mau tidak mau bisa tersentuh seperti itu ya. Bisa. Walaupun sebenarnya yang ingin saya katakan adalah seandainya pun orang NU ini anti money politik sama sekali, ya tetap akan ada kepentingan tertentu yang berusaha memasukkan uang. Itu poin saya. Iya. Sehingga kalau sudah jenengan tahu poin itu, kenapa jenengan masih aja percaya kepada Ahwa? Itu masih belum dijawab itu ya. Oh, karena buat saya 9 dengan mekanisme pemilihan seperti itu akan komposisi yang paling mendekati objektif. Mendekati sedikit politik uang itu. Oh, gitu kan? Meminimalisir itu. Oke. Kalau misalnya Ahwa kurang dari itu, bisa jadi potensi itu sangat besar ya. Tuhma itu sangat besar. Iya. Dan semua kepentingan sudah masuk gitu kan.
Saya juga percaya kalau Ahwa ini dibikin permanen. Jadi Oh itu mau dibikin permanen? ada juga wacana seperti itu. Oh. Dan saya termasuk orang yang setuju kalau dibikin Ahwa itu permanen satu Iya periode. sih, iya benar-benar. Jadi Rois Am dan ketua umum dipilih oleh Ahwa. Terus nanti Mu'tamirin itu gimana Cak? Maksudnya ketika sudah dipilih Ahwa kan nanti ada suara dari Mu'tamirin juga. Ya kan pemilihan itu kan milih Ahwa. Oh, iya. Pemilihan kan milih Ahwa. Iya. Nanti Ahwa yang milih. Iya. Iya. Kalau soal aturan itu kan sangat bisa Fleksibel. dibicarakan. Iya. Kita lihat misalnya udah Muktamar Jombang. Ada istilah noken. Untuk PWNU Papua noken. Kalau teman-teman ingat, waktu itu KPU menerapkan sistem noken. Artinya kepala suku itu diberikan wewenang untuk merepresentasikan populasi di bawah gitu. sukunya untuk nyoblos. Saya kepala sukunya pilih gambar kera misalnya. Jadi langsung kepala suku ini sekian suara. Jadi noken itu tas tradisional. Nah, istilahnya kertas suara itu dimasukin noken dibawa oleh kepala suku kan, kalau saya nggak salah itu seperti itu. Iya. Waktu Jombang kan seperti itu. Bagaimana ceritanya? Ini kan beda sekali. Masyarakat kita bisa mengerti masyarakat Papua pakai noken karena tersebar seluas itu. Tapi orang ketua cabang NU kan hanya berapa orang? Iya. Berapa? Tapi pakai sistem noken. Oke Cak.